Oke, terima kasih Pastor Lazarus Rinto. Penjelasannya ini tadi sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang di grup ya. Tadi ada pertanyaan dari Kodoni, setiap keturunan malaikat dan manusia apakah sama seperti manusia memiliki lengkap tubuh, jiwa, dan roh? Kemudian pertanyaannya sama dengan Kak Siska, apakah mereka keturunan campuran bisa bertobat dan menerima keselamatan? Tadi sudah terjawab ya, Pastor ya. Jadi orang-orang di zaman itu yang yang bersetubuh dengan fallen angel seperti itu, mereka akan terlahir sebagai Nephilim, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika Nephilim dibasmi oleh air bah yang sudah Tuhan tetapkan, maka Nephilim itu akan musnah, namun ada rohnya keluar, melayang-layang. Nah, roh-roh itu juga yang mempengaruhi kita sampai saat ini, ketika manusia terus jatuh dalam dosa. Maka dari itu, ketika manusia bersetubuh dengan the fallen angel atau iblis atau dan lain sebagainya, hasil dari persetubuhan itu juga tidak akan selamat karena sumbernya dari yang jahat, begitu ya Pastor ya? Ya, jadi Alkitab menjelaskan bahwa mereka tidak ada yang bertobat itu. Yeah. Makanya dikatakan tadi di Kejadian pasal 6, kejahatan manusia begitu luar biasa, bumi jahat, dan manusia kecenderungan hatinya semata-mata adalah kejahatan, dan itu semuanya. Makanya diselamatkan kan cuma 8 orang itu kan. Karena semuanya begitu, jadi sudah tidak mungkin bertobat itu mereka. Jadi Nephilim itu tidak ada yang baik, jahat semua itu. Karena mereka berasal dari fallen angel, keturunan langsung daripada the fallen angel. Gitu. Kalaupun sebenarnya tadi angelnya itu mengajarkan ilmu-ilmu pada manusia, mungkin untuk peradaban kelihatannya bagus, tapi sebenarnya semua arahnya adalah kejahatan, untuk menyaingi Allah, untuk melawan Allah dan sebagainya, tidak membutuhkan Allah dan bahkan menggunakan praktek-praktek. Makanya begini, kenapa sampai sekarang masih ada ilmu-ilmu praktek perdukunan, penyembahan berhala dan lain sebagainya, ilmu-ilmu sakti, kesaktian. Dari mana itu? Ya dari fallen angel sebenarnya. Plus lain-lain ya, misalnya lain-lain maksud saya adalah malaikat-malaikat yang punya nama kemarin itu, gitu. Jadi sejahat itu, gitu loh. Di bumi sedarurat itu sehingga Tuhan harus restart bumi dengan air bah. Next ada pertanyaan dari Kak Ruth. Saya mau bertanya, dulu ada teori bahwa dinosaurus itu hidup pada masa Nephilim dan punah di masa air bah. Apakah benar pernyataan itu? Ya, itu kemungkinan benar ya. Jadi dinosaurus itu memang ada gitu loh. Kalau Anda lihat ada temuan-temuan tulang belulangnya ya memang iya ada. Bahkan ada yang bilang ya, itu di buku-buku di internet juga bilang kan bahwa ada tulangnya, tengkoraknya manusia raksasa kan begitu. Sekali lagi saya nggak bisa bilang bahwa itu pasti benar ya kalau yang itu ya, karena kan saya belum lihat langsung itu. Kecuali kalau tulang belulangnya dinosaurus saya pernah lihat langsung. Nah jadi kita nggak tahu pasti ya. Nah, tapi yang jelas arkeolog menemukan itu, berarti itu ada. Nah kalau di Alkitab sendiri ada nggak itu dinosaurus? Nah saya tanya sama host, ada nggak kira-kira di Alkitab dinosaurus itu ada nggak? Belum pernah nemu, Pastor. Belum pernah nemu ya. Mau tahu nggak kira-kira? Enggak, Pastor. Kalau ada boleh disampaikan. Oke lah. Ayub pasal 40. Coba diperhatikan. Mulai ayat yang ke-10. Ayub pasal 40. Ayub pasal 40. Ya. Sekali lagi masing-masing mesti punya Alkitab manual ya.
supaya bisa menyimak. Kita nggak akan tampilkan ayat. Biar Anda akrab dengan Alkitab Anda masing-masing. Ayub 40, coba perhatikan ayat yang ke-10, saudara. Saya akan bacakan. Sudah ketemu semua ini? Bang Hos, sudah ketemu? Sudah. Sudah ya. Lukisan tentang kudanil. Perhatikanlah kudanil. Ngomong kudanil ya. Dalam bahasa aslinya behemoth. Ini behemoth itu artinya banyak itu, bukan kudanil sebenarnya. Coba kita lihat. Yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Perhatikan ayat 12 itu. Ini tadi kan ngomongin kudanil kan. Dikatakan, ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Nah, tolong teman-teman keluar dari Zoom Anda sedikit. Anda cek coba. Mungkin operator juga. Coba Anda cek. Ekor kudanil itu kayak apa? Kemudian pohon aras itu kayak apa? Coba dicek di Google ya, tampilkan ekor kudanil kayak apa? Pohon aras itu kayak apa? Tapi coba saudara Anda lihat. Itu ekornya kudanil. Itu hampir nggak kelihatan loh sebenarnya, ya nggak? Kudanil itu termasuk binatang yang paling kecil ekornya. Betul ya? Nah coba Anda lihat, ya kan? Pohon aras coba di Lebanon. Pohon aras. Nah itu loh. Pohon aras yang dijadikan lambang daripada negara Lebanon. Pohon aras itu, saudara, termasuk pohon terbesar, tertinggi di dunia, saudara. Yang menjulang. Nah, masa iya ekornya kudanil sebesar pohon aras? Nah, yang bisa punya ekor sebesar pohon aras, ya kan? Behemoth tadi itu. Ya lihat saja ekornya dinosaurus di Jurassic Park, saudara. Itu. Bisa maksud ya, nangkep maksud saya. Jadi behemoth ini orang kesulitan menerjemahkannya apa. Tapi itu tunggu, itu baru satu. Kita lihat ayat 20. Ayat 40 ayat 20. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Ngomong buaya ya. Atau mengimpit lidahnya dengan tali? Buaya ini bahasa aslinya Leviathan. Ini ngomong soal buaya sampai ayat 40 sampai pasal 42. Tapi coba perhatikan supaya tidak terlalu panjang kita lihat ya. Ayat yang ke-6 mulai, saudara. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Ini ngomong soal buaya tadi ya. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain bertautan, tak terceraikan lagi. Jadi punggungnya tertutup rapat. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelagak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Nah pertanyaannya, masa iya buaya bisa mengeluarkan api, kemudian hidungnya keluar asap, matanya ada sinarnya? Saudara, kalau Anda coba cek nanti Leviathan, itu modelnya seperti naga, saudara. Nah itu, saudara. Jadi makhluk-makhluk ini kemungkinan memang ada di zaman-zaman itu. Ingat, Ayub adalah kitab tertua di dalam seluruh Alkitab. Makanya dia masih sempat ngomongin anak Allah dan ngomong soal binatang-binatang aneh-aneh ini, saudara. Apakah dinosaurus ada di zamannya Nephilim? Kemungkinan iya. Entah berbarengan atau ada duluan dinosaurus, kemungkinan duluan dinosaurusnya.
Di Nephilim sudah mulai akhir-akhir begitu. Tapi yang jelas itu semua disapu bersih oleh banjir. Dan barangkali begini, ada salah satu ilmuwan, dia berkata pada akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya usia daripada fosil-fosil itu tidak selama yang diperkirakan oleh sains selama ini. Salah satu ilmuwan ini berkata bahwa kemungkinan banjir besar itulah yang membuat istilahnya kan ada kerutan-kerutannya itu ya. Kalau fosil kan kita cari tahu berapa umurnya itu kan berdasarkan ada kerutan-kerutan dan sebagainya. Banjir besar itulah yang mendistorsi, mengkaburkan usia daripada fosil-fosil yang ditemukan. Begitu. Jadi kemungkinan bumi tidak setua yang diperkirakan oleh sains. Saya hanya menyampaikan ini pengetahuan ya, luar ya. Jadi gini saudara, jangan semuanya langsung ditelan, katanya Pak Pendeta begitu, tidak. Gini loh. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pakem, Alkitab berkaya. Ada yang sifatnya pengetahuan yang istilahnya melengkapi. Nah, semuanya ditaruh di mana? Nah, yang masih menjadi pengetahuan yang masih digodok istilahnya, simpan dulu dalam memori Anda sebagai bahan perenungan. Nah, yang pakem-pakem jadikan kebenaran. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pastor, dari Kodoni. Jadi Goliat bukan termasuk Nephilim. Terus Goliat dan orang-orang enak itu siapa? Ya, jadi Goliat bukanlah Nephilim dalam arti Nephilim ras yang hibrid ya, ras baru dari malaikat dan manusia tadi. Nah, Goliat itu siapa? Nah, dia dipanggil raksasa juga karena legend itu ya. Legenda itu masih ada di pikiran orang sampai sekarang. Ya coba kalau Anda misalkan ketemu orang yang tingginya 4 meter, 5 meter, Anda akan bilang, wah raksasa ini, kan begitu kan. Sama kayak itu sebenarnya. Nah, Goliat ini juga termasuk orang-orang yang memang perawakannya tinggi-tinggi, ya kan. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya kenapa mereka bisa punya perawakan besar. Tapi memang ada orang-orang di daerah tertentu pada masa itu yang punya perawakan-perawakan besar. Tapi tidak sebesar Nephilim yang kita bahas tadi, yang untuk memusnahkannya Tuhan harus kasih banjir yang menutupi seluruh bumi. Setinggi itu Nephilim yang sebenarnya. Tapi ini raksasa, kalau Anda lihat kan, Goliat ini kan lawan Daud itu masih bisa lah, begitu. Jadi dia tidak setinggi itu sudah. Ada yang berkata dia tingginya 4 meter, ada yang berkata 6 meter. Gitu. Nah, asalnya dari mana? Nah, itu belum tahu kita. Belum tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau kita ada penyingkapan rahasia soal itu, kita akan bahas lagi. Yang jelas itu beda dengan Nephilim yang kita bicarakan tadi. Oke, selanjutnya Pastor, ini ada pertanyaan dari Pak Sigit. Tolong tanya, kalau kitab Talmud, apakah menurut Bro Rinto layak untuk dipelajari atau bahkan dipercaya? Talmud itu kalau Anda mau baca-baca saja ya boleh. Talmud itu isinya justru adat istiadat Yahudi, kemudian peraturan-peraturan yang ditambahkan dan sebagainya. Gini, itu sifatnya bukan untuk kepercayaan rohani, bukan. Jadi Talmud itu lebih mengatur ke sosial, budaya, dan sebagainya. Mau dibaca, diterapkan, ya boleh-boleh saja mana yang baik. Tapi yang jelas itu tidak ada kaitannya dengan rohani kita. Gitu. Dan itu Talmud banyak sekali, malah lebih lebih panjang daripada Alkitab kita semua. Gitu. Cuma kan masalahnya Alkitab saja kita jarang baca, orang Kristen kan biasanya. Nah, baca Talmud ya buat apa begitu. Tidak ada. Ya secara keimanannya begitu, buat apa? Cuma kalau mau tahu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kita baca buku apa saja kan tidak masalah. Karena ini kan, ini ternyata ada pertanyaan lanjutannya. Ya. Kan
baru bahas Demon and Angel. Nah, di dalam kitab Talmud kan ada juga cerita tentang iblis yang bernama Lilith. Apakah hanya masuk legenda atau bagaimana ya? Ya, itu sebabnya. Jadi legenda di mana-mana itu ada banyak sekali. Makanya tadi soal Nephilim itu juga menjadi legenda di mana-mana, ya kan? Kemudian cerita soal Lilith. Nah, itu begini. Saya sendiri untuk peperangan rohani tidak pernah menutup mata dengan cerita-cerita rakyat, gitu. Ya karena tadi saya sudah jelaskan mengenai ini tadi bahwa apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat itu akhirnya setelah air bah itu membentuk legenda. Nah, cuma legenda itu kan karena sudah dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan yang menulis juga, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak, itu kan sebenarnya nanti pimpinan Roh Kudus memang. Makanya kalau orang masuk dalam peperangan rohani, kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, itu banyak ketipunya, gitu. Nah, itu sebabnya, jadi saya sendiri, kalau ada bahannya, saya baca itu. Sampai hari ini saya baca mitos-mitos itu. Tentang Salatiga saya baca. Teman-teman yang saya ajak peperangan rohani tahu betapa saya sering mengungkapkan itu. Bahkan pengetahuan soal itu, saya bagikan kepada ketua sinode, nggak ada itu di sinode yang memberikan itu ke beliau. Dia bilang, wah ini yang tahu gini-gini cuma kamu itu, gitu dia bilang. Nah, karena memang mitos-mitos itu memang ada kaitannya dengan zaman lampau. Nah, misalkan soal Lilith benar apa tidak, kalau saya yakin spiritnya benar, tapi soal ceritanya, nah itu yang kadang-kala kita harus bisa filter itu mesti ada. Yang diambil itu jangan cerita langsung full daripada cerita rakyat itu, tapi spirit apa yang ada, begitu. Karena lebih besar porsi spiritnya daripada cerita benernya semuanya, begitu ya. Itu yang harus menjadi filter ketika kita baca cerita rakyat. Karena ingat bahwa tetap yang namanya mitos, cerita rakyat dan sebagainya, legend dan sebagainya, itu kan tetap ada campur tangan iblis di sana. Jadi seringkali iblis juga menyamarkan satu dua hal supaya tidak bisa dilacak. Sehingga dalam urusan itu kita tidak boleh langsung gampang 100% mempercayai. Filter harus ada. Tapi soal spiritnya biasanya sejauh yang saya lihat dari cerita rakyat semuanya benar spiritnya, gitu loh. Contoh ya misalkan soal spirit soal tadi Nyi Roro Kidul. Kemudian spirit soal kalau di Salatiga sendiri ada namanya Baru Klinting dan sebagainya. Sejauh saya dengar spirit-spirit itu, saya pelajari juga Manado, ada Waruga, gitu. Spiritnya benar, gitu. Cuma sekali lagi untuk nyadur ceritanya ini jangan semua ditelan mentah-mentah. Sudah. Ada hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Itu iblis itu sering memainkan pengecoh. Dia memainkan pengecoh-pengecoh sehingga malah yang digemari kecohan-kecohannya spiritnya nggak terlihat. Nah itu sih. Itu dalam cerita-cerita itu kan misalkan soal Lilith, jadi Lilith itu kan dibilang dia itu dulu istrinya Adam, itu istri Adam yang pertama. Kemudian karena akhirnya dibuatkan Hawa, dia cemburu, lalu dia bikinlah Hawanya jatuh dalam dosa, begitu. Ada dua versi. Jadi Lilith itu yang menyuruh ular membujuk Hawa, itu versi pertama. Versi kedua, Lilith itulah ular itu sendiri, gitu, lain-lain. Tapi ya itu cerita di situ. Mana yang benar, nah itu tidak bisa 100% langsung dipercaya ya. Maksudnya ceritanya, spiritnya iya, gitu. Lilith kalau di film Konstantin di sini berisi pengetahuan soal iblis. Dia adalah adik bungsu Hawa, tapi fisiknya nggak normal, yang menjadi roh jahat di era sekarang. Kalau disambungin benang merahnya, mungkin dia juga termasuk Nephilim. Kemudian disambung Pak Sigit. Nah, masalahnya kalau di cerita kitab Talmud itu, Lilith itu wanita pertama yang diciptakan Tuhan, yang tidak berasal dari tulang rusuk Adam.
kan bertentangan dengan kitab Kejadian dalam proses penciptaan manusia. Tapi kitab Talmud, kalau nggak salah, kitabnya Yahudi juga. Kemudian untuk Kak Satria kembali menambahkan, saya menambahkan dari segi sains soal pertanyaan mengapa Goliat berbadan besar. Bisa dikoreksi kalau salah, ada hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalau hormon pertumbuhan ini berlebih, timbul namanya penyakit gigantisme. Oke, saya coba jawab satu persatu. Yang pertama soal Lilith tadi. Jadi Lilith itu memang ceritanya banyak sekali, nggak cuma itu tadi ya, yang di Talmud yang saya sebutkan tadi di awal. Tapi di versi-versi kepercayaan lain, penyembahan berhala lain itu banyak sekali. Di versi kepercayaan lain itu banyak sekali soal Lilith ya, macam-macam ceritanya, dan kita tidak mungkin bahas one by one. Nah makanya begini, jadi saya ajari sedikit teknik dalam ini caranya pemetaan dalam peperangan rohani itu. Anda jangan percaya dari, maksud saya bukan percaya gini, jangan dipercaya ditelan mentah-mentah seluruh ceritanya, tapi spiritnya yang harus Anda perhatikan. Misalkan kayak tadi Lilith yang di versi Talmud ya. Nah Lilith di versi Talmud itu kan berarti begini, apakah roh Lilith itu ada? Saya berani jamin ya ada. Ketika itu sudah ditulis menjadi legend di banyak tempat, berarti ada memang. Nah kemudian rohnya itu sifatnya apa? Nah ini yang saya maksud. Spiritnya itu membawa apa? Tadi contoh, dia membawa penipuan. Yang kedua dia membawa kecemburuan. Yang ketiga dia membawa yang namanya mengasihi diri sendiri. Victim playing, merasa diri sebagai korban. Itu. Kemudian yang ketiga dia adalah roh yang memecah belah. Itu. Nah itu spirit-spirit itu yang Anda harus tahu, ini Lilith. Nah Lilith itu keberadaannya entah dia entah dia istrinya Adam atau entah dia itu istrinya Satan dan lain sebagainya, itu second things gitu. Itu hal yang tidak perlu merisaukan Anda. Tapi yang jelas roh itu ada. Ketika disebut di banyak tempat banyak pengalaman seperti itu, berarti dia rohnya ada, spirit itu ada. Nah itu caranya kita memetakan. Jadi kemudian sama juga ketika kita bicara tentang peperangan rohani di masing-masing tempat dari setiap cerita rakyat, yang Anda lebih perhatikan nanti itu saudara. Jadi dampak-dampaknya spirit ini apa? Ini kita sudah masuk ke materi peperangan rohani. Nah itu yang Anda perhatikan. Sosoknya memang ada seperti tadi misalkan Nyi Roro Kidul. Itu apakah ada? Saya berani jamin juga ada itu. Itu bukan cuma mitos begitu loh. Ceritanya dia begini begitu dan sebagainya dulu kejadiannya. Oke, silakan. Tapi yang jelas dari situ Anda lihat spiritnya apa begitu loh. Nah itu seperti itu saudara cara ngeceknya. Nah, dari segi sains, kenapa Goliat besar? Terus terang, kalau bicaranya sains, saya tidak tahu. Saya tidak bisa komentar di situ, karena bukan bagian saya. Ya. Tapi yang jelas, saya yakin itu bukan gigantisme. Gigantisme itu salah satu ciri-cirinya, ingat, memang dia tubuhnya besar, tapi dia punya pergerakan lambat, cenderung lebih lamban daripada orang biasa, karena beban berat. Tapi yang Anda lihat Goliat itu, dia itu sejak dari mudanya sudah jadi pendekar. Gitu. Jadi itu bukan orang yang lebih lambat dari manusia biasanya, lebih cekatan iya malah gitu. Pendekar kok dia. Dia petarung sejak masa muda. Nah itu, jadi saya yakin itu bukan gigantisme. Saya yakin ada sebab lain. Sains saya nggak tahu penjelasannya bagaimana. Nah kira-kira seperti itu. Boleh dong ada feedback dari host sendiri bagaimana, silakan. Kalau saya terkagum-kagum sih hari ini ngobrol ngalor ngidul. Tadi ngomongin anak-anak Allah dari awal mula katanya, kemudian masuk ke materi yang lebih ke Nephilim, dari proses terjadinya terbentuknya Nephilim, ya kan. Kemudian ketika Nephilim dibasmi itu
ternyata rohnya melayang-layang dan apa namanya itu yang bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan sampai hari ini, karena di roh itu pun karena dia adalah keturunannya iblis langsung, keturunannya angel fallen, maka dia pun juga bisa menciptakan iblis-iblis yang lebih kecil yang bisa apa namanya jumlahnya begitu banyak untuk mempengaruhi kita, mengganggu kita gitu. Apalagi ya sampai dinosaurus tadi. Soalnya kalau baca kitab Ayub itu nggak ngerti kalau itu dinosaurus. Iya, soalnya kan ganti jadi kudanil, buaya. Iya. Tapi kalau Anda baca ciri-cirinya itu aneh, masa kudanil seperti itu. Iya. Ya pengetahuan baru, Master. Jadi terjawab juga gitu. Soalnya kan yang saya tahu sejauh ini kan dari mitologi Yunani. Jadi itu apa dewa-dewa yang turun gini-gini dan lain sebagainya. Dan ternyata di Alkitab juga di banyak penjelasan yang rinci tentang itu. Jadi thank you sih Pastor, nambah pengetahuan banget ini. Silakan Pak Sigit. Oke, sebelumnya terima kasih buat Pastor itu. Sama-sama Pak Sigit. Makanya saya sangat menyarankan orang itu ikut empowering. Karena penjelasannya Pak Rinto tuh detail dan sabar kalau tanyain orang gitu. Jadi pertanyaannya aneh-aneh gitu kan. Tapi saya senang sih ikut empowering ini soalnya menjelaskan banyak hal gitu. Menjelaskan banyak hal dan menurut saya perlu. Bahkan ketika tadi Pak Rinto menjelaskan soal kitab Henokh gitu. Jadi di bayangan saya kayak nangkep gitu loh. Oh iya. Saya jadi ngerti kenapa kok kitab Henokh kok tidak masuk kanon gitu loh. Jadi seperti menyimpulkan sendiri, karena kitab Henokh itu kan sebetulnya menurut saya penting sih gitu. Dia bisa menjelaskan banyak hal, tapi dia bisa menjelaskan banyak hal kalau orangnya itu istilahnya sungguh-sungguh belajar Alkitab, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kira-kira begitu Pak Ento ya. Karena kalau nggak belajar firman Tuhan, hanya baca kitab Henokhnya aja, salah-salah bisa dianggap dongeng gitu nanti sebetulnya. Gitu ya Pak. Nah, puji Tuhannya karena seperti itu Pak ya. Mungkin setelah ini bisa di-share Pak kalau mau pesan kitab Henokhnya tadi Pak Rinto tulis perangkum itu Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau pesan kitab Henokh bisa di saya. Murah aja 50.000. Oh yaudah. Saya pesan langsung Pak satu Pak. Oh siap. Nanti dikirim. Oke, siap. Terus administrasinya bayar kemana Pak? Ke rekening saya boleh. Karena nanti kan untuk apa tuh namanya nyetak segala macam kan nanti saya yang nyetak semua itu jadi dari saya. Oh ya. Nanti semua uang hasil penjualan kitab Henokh itu akan masuk di kas gereja. Gitu. Jadi itu supaya nanti bisa buat pelayanan. Memang saya tujuannya dijual ya buat itulah buat pelayanan. Begitu. Karena ini kan bahan pelayanan, biarlah uangnya juga dipakai buat pelayanan. Jadi semua tidak saya ambil satu peser pun, pokoknya dikurangi ongkos produksi semua masuk di kas pelayanan. Dan nanti rencana kita akan jual luas itu, jadi di medsos-medsos kita jual. Jadi biar ya semoga tadi Pak ya, semoga yang baca kitab Henokh itu sebelumnya sudah mendalami Alkitab biar tidak tersesat gitu, tidak aneh-aneh nanti pikirannya. Oh, iya, betul Pak, luar biasa Pak. Betul. Cuman kembali ke kitab Talmud berarti ya sebetulnya saya sudah ada kesimpulan sendiri sih. Kalau kitab Talmud berarti lebih ke cerita rakyat ya Pak ya. Talmud itu luas Pak, jadi macam-macam dibahas di sana itu kumpulan daripada apa ya, ada dongeng, ada mitos, ada hukum-hukum, ada macam-macam di sana. Kalau itu itu lebih kompleks lagi isinya dan itu tebel sekali itu.
Saya sendiri belum pernah secara fisik lihat bentuknya, tapi saya pelajari beberapa bagian ya lewat beberapa sumber lah. Itu ternyata banyak sekali aspeknya begitu. Tapi berarti tidak masuk firman Tuhan, istilahnya seperti itu Pak ya? Kalau itu sama sekali tidak masuk firman Tidak Tuhan. masuk ya. Ya, karena itu murni tulisan dari ya pokoknya orang-orang yang terkenal begitu di sana di zaman-zaman dulu ya. Ya, terima kasih Pak Rinto, itu dulu Pak. Ya, makasih sama-sama Pak Sigit. Oke, mau nyambung lagi Pastor sama responnya Pak Sigit tadi. Jadi siap. Masalah kitab Henokh juga itu, karena kan saya sudah kebagian 1 Pak Sigit. Saya sudah kebagian 1, jadi sudah baca duluan. Mencuri start berarti. Soalnya kan sebelum acara ini kan saya harus baca dulu. Jadi biar kalau Kak Rinto ngajar saya bisa nyantol gitu. Dan kitab Henokh juga benar sih Pastor. Jadi kalau kita belum baca firman secara utuh, itu rasanya kayak aneh gitu Pastor. Kalau belum kitab secara utuh. Tapi kalau kita sudah selesai firman Tuhan, sudah bolak-balik di sana, belajar kitab Henokh itu bisa kayak pelengkap gitu loh Pastor. Karena beberapa sekilas kemarin kan sudah baca gitu. Jadi ya kita jual untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah dipegang itu, yang sudah ngulik kanan kiri. Ya, semoga jadi berkat ya, tidak jadi batu sandungan. Niatnya kita biar orang makin gini. Kalau nanti lihat pelengkap di kitab itu, harapan saya sih yang membaca kitab Henokh jadi lebih mengasihi firman Tuhan yang ini yang baku itu. Maksud saya sih begitu. Karena dia makin ngerti loh ternyata nyambung begitu. Nah, semoga itu tercapai begitu ya. Bukan sebaliknya. Sedikit lagi ya Pak. Nah, kalau kitab Yasar Pak, atau yang orang bilang kitab orang jujur itu gimana Pak? Itu kan di Alkitab juga ada disinggung tuh di Yosua sama 2 Samuel itu. Seringkali mereka seperti tertulis di kitab orang jujur kan seperti itu. Jadi di Israel itu ya, itu banyak sekali kitab-kitab. Orang-orang zaman dulu di sana itu senang untuk memang menuliskan. Jadi banyak, ada kitab orang-orang jujur, kitab raja-raja, itu lain, bukan yang raja-raja yang kita baca ini ya. Ada lain lagi, kitab raja-raja dan lain sebagainya. Nah, makanya dulu itu gini, itu kitab-kitab itu memang turun dari waktu ke waktu. Sebenarnya Ezra salah satu orang yang mengajarkan budaya untuk menyimpan, meneliti firman-firman Tuhan itu. Nah, nanti diteruskan ya, dari kaumnya Ezra itu ada yang golongannya menjadi ahli-ahli Taurat. Itu ahli Taurat tuh begitu, dia nggak cuma mempelajari Taurat saja, tapi kitab-kitab lain juga. Nah, di sana itu ada juga golongan orang-orang Ezeni, orang-orang Ezen. Orang Ezen itu dia hidupnya nggak neko-neko, tidak campur dengan, tidak ngurusi masalah dunia segala macam, hidupnya hanya terus ngurusi soal Tuhan saja. Nah, mereka ini juga melestarikan kitab-kitab yang ditulis entah para nabi, kemudian orang-orang ternama, nah, termasuk orang-orang jujur itu, yang itu saya belum pernah baca yang orang-orang jujur terus terang. Nah, kemudian pada saat pembuangan, nah dulu itu ada yang menyimpan istilahnya kitab-kitab itu dalam teks-teks asli itu di gua di Laut Mati di daerah Qumran. Nah, makanya suatu kali itu ditemukan. Jadi kemungkinan yang memasukkan ke dalam gua itu adalah orang-orang Ezeni tadi.
Nah, orang-orang Eseni ini adalah kumpulannya Yohanes Pembaptis. Kalau Anda ingat, Yohanes Pembaptis itu dia makannya belalang, dia hidupnya di padang gurun. Dia menjauh dari kumpulan orang biasanya, dia khusus untuk Tuhan. Nah, itulah orang-orang Eseni. Nah, dia masukkan itu ke gua-gua itu ketika Israel sedang dalam diporak-porandakan oleh Roma. Nah, suatu kali pada abad ke-4, saya lupa, saya abad 14 atau abad ke-4, saya lupa. Gulungan-gulungan kitab itu ditemukan lagi. Banyak sekali. Disebut Dead Sea Scrolls. Nanti Anda buka di Google soal Dead Sea Scrolls. Nah, itu benar-benar sebuah penemuan sejarah terbesar sepanjang masa. Karena itu berisi kitab banyak sekali. Gulungan kitab asli, otentik. Ada yang dari papirus dan lain sebagainya. Termasuk kitab Henok ada di situ. Nah, kemungkinan juga kitab-kitab orang jujur, saya nggak tahu apakah ada di situ apa tidak. Tapi yang jelas itu kitab PL, terus surat-surat Petrus, Paulus, itu ada di situ semua. Nah, jadi itu penemuan yang luar biasa dan itu memang terjadi. Itu hasil istilah jasa daripada anak-anak Tuhan, kaum Eseni tadi. Nah, ternyata begitu. Jadi kurang lebih begitu. Kalau soal kitab orang jujur sendiri saya belum pernah baca sampai hari ini. Ya mungkin nanti kalau ada waktu saya juga akan cari-cari. Kalau dapat saya info-info lagi. Terus saya belum dapat bahannya saya. Yang itu saya cari belum dapat. Nah. Ya, terima kasih. Begitu kira-kira. Iya, Pak. Oke, begitu Pak Sigit ya. Next time mungkin Pastor Indo udah riset tentang kitab itu nanti bisa disampaikan lah ya. Entah tahun depan ya. Karena sesinya online empowering ini masih panjang. Jadi untuk Angel and Demon aja nantinya sampai ke peperangan rohani itu juga masih panjang. Jadi saya harap ketika teman-teman semuanya merasakan banyak pengetahuan yang dibahas di online empowering dan fungsi dari teman-teman menyimak ikut bergabung di online empowering, kiranya ini juga bisa dirasakan teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak ketemu komunitas yang seperti ini. Maka dari itu ini tugasnya kita ketika kita merasa acara ini sangat berguna, sangat menambah untuk pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, kita juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa join di sini, supaya kebermanfaatan itu bisa dirasakan lebih banyak orang, bisa disiarkan lebih banyak orang.